Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi 24 April 2024. Dan kita masih sempurna dalam Lebaran Idul Fitri yang masih tinggal beberapa hari lagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan distribusi jenis BBM khusus penugasan melalui kartu kendali atau full card 5.0 bagi konsumen pengguna transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau angkutan barang di Kota Batam. Dan untuk itu di studio Batam TV saat ini telah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Gustian Riau, SE MSI, yang merupakan Kadis Perindak Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ucapin ini Pak. Baik. Selamat Idul Fitri dulu Pak. Pertama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan juga masyarakat Kota Batam. Pada hari ini kami akan melakukan beberapa hal terkait dengan perkembangan Disperindak Kota Batam. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada Bapak Saprion Susanto yang merupakan PCKB Bank Bukopin ya Pak ya? Benar sekali. Sapa dulu Pak, kalau bisa di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KB Bank, Ion, cukup dipanggil Ion aja. Nama lengkapnya Saprion Susanto. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di Batam TV. Dan di samping Pak Ion ada Pak Gabriel Sianturi yang merupakan Hiswana Migas Kepri. Silakan Pak, sapa dulu kalau bisa di rumah Pak. Selamat siang, salam sejahtera buat seluruh masyarakat Kota Batam. Senang rasanya bisa hadir di tengah-tengah Batam TV. Untuk hari ini kita akan sosialisasikan bersama dengan Disperindak dan teman-teman perbankan terkait program Full Card 5.0 yang akan hadir 26 April nanti. Ya, Pak Gustian, Pak Ion dan juga Pak Gabriel. Sebelum kita bahas mengenai Full Card 5.0 ya. 5.0. Mungkin kita bahas sedikit Pak mengenai Lebaran Idul Fitri kemarin. Bapak kemana aja gitu? Ya, baik. Kami dalam rangka Lebaran Idul Fitri tetap di Batam karena memang ada beberapa hal terkait dengan penjagaan kebutuhan bahan pokok di Kota Batam. Alhamdulillah seluruh kebutuhan bahan pokok kita sampai dengan bulan masuki Ramadan sampai Idul Fitri kondisinya sangat baik sekali. Begitu juga sebaliknya BBM kita juga kembali normal. Nah, tentu artinya Lebaran tetap jalan, siaga tetap jalan. Ya, kami juga bikin pos dulu, pos pengaduan terkait dengan lonjakan maupun kebutuhan bahan pokok selama pasca Lebaran. Kalau Pak Ion gimana Pak? Ya, saya kebetulan keluarga dari luar kota pada datang Pak. Jadi kebetulan di Batam pada kumpul keluarga, alhamdulillah. Kalau Pak Gabriel merayakan juga? Kebetulan kita tidak merayakan, tapi karena tugas sama seperti Pak Kadis menemani beliau di Kota Batam untuk ketersediaan BBM dan LPG di masyarakat selama Lebaran kemarin. Ini hampir 2 minggu Pak ya? Ya. Sekarang. Jadi kita kembali aktif bekerja Pak ya? Iya. Baik. Pak, saya ke Pak Gustian dulu Pak. Ini kan sesuai tema kita pengaturan distribusi jenis BBM khusus penugasan melalui kartu kendali atau full card 5.0. Ini bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam mengatur distribusi BBM ini Pak? Baik, pertama mungkin perlu kami jelaskan sedikit terkait dengan kewenangan dan juga pemerintah Kota Batam. Hampir seluruh daerah se-Indonesia, baik ke kota maupun kabupaten kota, ada 3 yang kewenangan mereka. Pertama adalah pengaturan terhadap BBM, solar, LPG, dan Pertalite. Nah, kebetulan tahun 2023 kami sudah melaksanakan kegiatan kami adalah menggunakan full card 3.0, di mana full card 3.0 ini sudah
bisa dikatakan yang terbaik dan juga mendapatkan aspirasi dari seluruh masyarakat Kota Batam dan juga daerah-daerah se-Indonesia. Nah, hal ini tentu pertama adalah bagaimana masyarakat Batam ini nyaman dalam rangka pengisian BBM. Soal ini kita bicara solar dulu ya. Tahun 2003 mereka masa nyaman dengan berlakunya pulkat tersebut. Nah, hampir kita ketahui bahwa tidak lagi ada antrian, tidak ada lagi pencurian dan juga pemborosan minyak yang solar selama ini. Nah, ini berujung pada itu semua. Kami merasa harus berbuat lagi untuk kegiatan yang lain, di mana memang pengendalian yang belum kami lakukan terkait ini adalah dengan Pertalite. Nah, Pertalite ini kami lakukan pengendalian pada tahun ini. Kebetulan sudah hampir 6 bulan atau 3 bulan kami secara maraton bagaimana caranya supaya pembayaran Pertalite itu tepat sasaran. Tepat sasaran bagi masyarakat yang pertama itu adalah bagaimana masyarakat ini yang berhak menggunakan subsidi Pertalite ini dapat dilaksanakan untuk masyarakat Kota Batam. Maka kami membuat pertama program yang namanya program 5.0 terkait dengan Pertalite ini ya, yang mudah-mudahan secara simulasinya, secara kontinunya kami sudah melakukan pertemuan dengan semua bank di Kota Batam. Hampir sekitar 16 bank di Kota Batam kita mengundang, kita buat kontes siapa saja yang siap untuk melakukan pengadaan pulkat ini. Nah, dari 16 bank ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bank yang secara maraton melakukan pertemuan-pertemuan kesanggupan. Kesanggupan ini ada 2 hal. Pertama, kesanggupan terhadap penyediaan kartu, pelayanan, dan kecepatan proses. Karena ini menyangkut masyarakat Kota Batam. Kita ketahui bahwa waktu solar kemarin kita hanya 10.000 kendaraan yang kita lakukan untuk pulkatnya. Tapi dengan Pertalite ini ada 210.000 kendaraan. Kalau 210.000 kendaraan ini secara otomatis akan mengganggu sistem daripada pelayanan di masyarakat yang notabene selama ini masyarakat adalah melaksanakan pembelian secara langsung dengan tunai, sekarang dilaksanakan dengan non tunai. Nah, bagaimana caranya kami pemerintah Kota Batam bisa melaksanakan lebih efektif? Maka bagi kontes ini laksanakan, alhamdulillah dari 16 bank ini kita dapat 3 bank di 3 bank itu ya, Bank KB Bekopin, CMB Niaga, dan Bank Sumut. Nah, 3 bank inilah bank persepsi bank kita yang akan melakukan percepatan pelayanan daripada pulkat ini. Nah, kita ketahui bahwa kebutuhan pulkat ini tidak segampang apa yang dibayangkan, karena ini menyangkut soal masyarakat di Kota Batam. Nah, kami berharap dengan hadirnya pulkat ini tentu tidak membebankan kepada masyarakat dan juga bisa masyarakat menikmati bagaimana pelayanan kita selama ini terkait dengan penggunaan pulkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin pengguna dari pulkat ini tepat sasaran. Tepat sasaran adalah orang-orang yang berhak, di mana orang-orang yang berhak ini adalah orang-orang yang dianggap memang mobilnya itu di bawah 1400 cc atau yang tinggi-tinggi. Nah, ini kan ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Maka kami melakukan pembatasan untuk pengendalian daripada pulkat ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa kami lakukan hari ini dan selanjutnya setelah melalui kerjasama dengan bank, MOU, PKS, dan Kesber, kami akan melakukan mulai sosialisasi mulai dilaksanakan hari ini. Nah, sosialisasi ini akan kami laksanakan dan kita rencana tanggal 26. Tanggal 26 hari Jumat minggu ini kita akan melakukan launchingnya. 2 hari lagi, Pak, ya? 2 hari lagi launchingnya. Nah, kalau launching ini kami ibaratkan bagaikan bagaimana masyarakat itu dimudahkan dengan berbagai proses daripada perizinan ini dan bagaimana mendapatkan kartu. Kembali kami sampaikan bahwa syarat daripada pulkat ini tidak susah, gampang sekali, tidak perlu ketemu sama kami sebagai pemerintah kota, cukup melalui online saja. Ada punya handphone, dimasukkan di sistem, setelah itu dipoto mobilnya, KTP-nya, segala macam, berapa poin saja. Setelah itu diupload, nanti akan ketemu sama perbankannya langsung.
Nah, ini kami lakukan sama persis kayak di solar, namun ini karena banknya banyak dan juga tentu ini melebar di wilayah sekota Batam. Artinya kalau untuk solar udah jalan ya Pak? Sekarang. Solar kita dapat aspirasi pusat, kita dapat penghargaan daerah yang terbaik se-Indonesia, terus di Kota Batam juga, dan saya pribadi juga kemarin mendapatkan aspirasi juga untuk pejabat yang eselon 2 yang masuk nominasi terbaik. Nah ini sesuai dengan arahan Pak Wali Kota bahwa apapun yang dilakukan yang paling penting adalah bagaimana pelayanan masyarakat diutamakan. Itu yang Pak Wali sampaikan ke kami, dan berikan kemudahan dan jangan dikenakan biaya apapun untuk masyarakat. Nah selagi itu memang untuk kepentingan masyarakat, kami akan melakukan apa yang terbaik sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi. Baik. Mungkin saya ke Pak Gabriel. Pak Gabriel, ini kan perwakilan dari Iswana Migas dan juga Pertamina, Pak ya. Nah, apa yang membedakan sistem pulkat atau kartu ini, Pak ya 5.0 dengan sistem konvensional biasa yang sebelumnya? Apa aja keuntungan bagi konsumen, Pak? Mungkin konsumen yang notabene juga masyarakat Kota Batam gitu. Baik. Jadi kalau terkait Philcard 5.0 ini, itu adalah program pemerintah daerah ya. Kami sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Migas, untuk penyaluran ataupun transaksi produk BBM bersubsidi, itu kita sudah harus mengarah ke digital. Maka dari itu dari tahun 2017 itu kita sudah ada produk namanya My Pertamina. Itu kan peraturan dari pemerintah pusat. Nah, adapun dengan kehadirannya Philcard 5.0 ini yang merupakan produk dari pemerintah daerah, kita juga sportif terhadap ini dan kita menghargai. Artinya adalah kalau dari sisi teman-teman SPBU atau selaku operator, ini menjadi pertahanan dua lapis. Jadi kita ada My Pertamina, kita ada Philcard 5.0. Nah, kalau fungsinya sama, Pak? Kurang lebih sama. Jadi kalau My Pertamina itu berdasarkan produk undang-undang dari pusat ya. Nah, hanya saja perbedaannya My Pertamina berfokus kepada pengendalian secara literan. Sedangkan Philcard 5.0 ini sebagai alat pengendali juga sebagai alat transaksional. Maka dari itu masyarakat dalam hal ini saya rasa akan dipermudahkan untuk transaksi, tidak perlu lagi membawa cash. Artinya di kartu itu bisa isi saldo, Pak? Iya, jadi itu cashless. Nah, jadi ada dua poin penting yang kami ambil di sini adalah keamanan dan kenyamanan. Keamanannya di mana? Untuk teman-teman SPBU, dengan berkurangnya transaksi tunai, berarti ini mengurangi tindak kejahatan dan kemungkinan tindak kejahatan lainnya. Ya memang sampai saat ini di Batam maupun Kepri secara khususnya belum ada berita ataupun kejadian yang kita berharap jangan sampai lah ya, kejadian di mana operator SPBU itu dibegal. Ya mungkin teman-teman juga pernah dengar di daerah lain ada yang operator SPBU dijamret dan dibegal sebagainya. Dengan adanya Philcard 5.0 ini kan berarti transaksi itu akan menjadi digital, cashless. Nah itu dua poin penting untuk operator. Dari sisi masyarakat, sebagaimana yang disampaikan Pak Kadis, Pertalite ini adalah produk subsidi ya. Memang sampai saat ini belum ada suatu peraturan yang secara detail mengatur, baik dari pusat. Tapi dengan adanya program Philcard 5.0 ini berarti secara tidak langsung ini akan mengatur kepada siapa Pertalite ini bisa disalurkan dan masyarakat siapa saja yang bisa menikmati. Berarti hanya seperti cuma itu. Pertalite, Pak ya? Untuk BBM lain belum? Jadi karena memang untuk produk subsidi itu cuma ada dua, itu ada JBT Biosolar yang mana sudah diatur dari tahun 2018-2020 ya Pak Kadis ya kalau nggak salah, untuk JBT Biosolar. Sekarang kita masuk kepada produk JBKP Pertalite. Nah, jadi memang untuk produk subsidi di BBM itu cuma ada dua, Pertalite dan Biosolar. Seperti itu. Baik, nah saya ke Pak Ion. Dari bank sendiri Pak, melihat pengaturan distribusi BBM ini melalui Philcard. Ini dukungan dan perannya seperti apa? Dari Bukopin sendiri seperti apa gitu? Kebetulan kita memang udah dari tahun 2002 udah bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam. Secara experience sih sebenarnya perbankan itu berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran. Namun di sisi lain pemerintah membutuhkan yang namanya rekonsiliasi data. Jadi data itu juga akan diberikan ke Pertamina selaku regulator, kemudian
Disperindak selaku verifikator yang ada di pemerintah daerah. Jadi perannya kami ini terkait di samping mengamankan transaksi alat pembayaran, terus kemudian mengamankan, di sisi lain kami memberikan yang namanya layanan data yang dibutuhkan terkait dengan pelaporan begitu Pak. Seperti itu. Nah, Pak Bisdian, Siap. apa yang sudah dilakukan oleh Disperindak Pak untuk mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan BBM sejauh ini Pak? Ya, Di Kota Batam itu. ya. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah kota atau khususnya Disperindak, kami hampir setiap saat itu melakukan pengawasan yang berhak yang menggunakan terkait dengan BBM. Salah satu adalah contoh kami juga mengawas seluruh SPBU yang ada di Kota Batam, termasuk SPBU Kota Batam ada 40 kalau nggak salah. 40 ini harus kita awasin karena masyarakat kita pada umumnya ketika akan mengisikan satu bahan bakar umumnya pasti nyampaikan. Bulan puasa kemarin juga sampai Pak Kades, ini ada kami ngisi mengisi Pertalite cuma anginnya aja. Nah, terus isinya sedikit. Nah, ini kita harus lihat dulu bahwa kami juga melakukan namanya tera di sana. Nah, kalau kita melakukan tera di SPBU, ya pertama ada tentu sudah normal. Nah, kita nggak tahu apakah memang tangkinya yang rusak atau sistemnya yang menjadi kendala. Tapi yang jelas setiap bulan kita melakukan pengawasan terkait dengan SPBU untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan ke masyarakat itu lebih pas. Nah, kami berharap kalaupun ada kendala yang dihadapi masyarakat, kalau ada pun persoalan yang timbul di situ, kami silakan melapor ke kami sehingga kita bisa melakukan pengawasan. Khusus untuk Pertalite ini memang pertama memang kita melihat bahwa ada orang yang jual di jalan, ya, seperti yang kecil-kecil botol-botol itu. Nah, kita juga nggak tahu volumenya bagaimana, tapi laporan ke kita sampai bahwa Pak, ini sudah diisi dengan air. Kita nggak tahu siapa yang Bapak beli di mana. Ya belinya di jalan, ya kita nggak bisa. Tapi dari Pertamini Pak. Bukan Pertamini. Kalau Pertamini itu dia resmi Pak. Yang satu dia punya apa? Pertasop ya. Nah, ini kalau yang Pertamini itu yang mini-mini yang dijual di jalan. Nah, belum lagi penyalahan gunaan mungkin peruntukannya. Kita tahu bahwa subsidi ini adalah hak daripada masyarakat yang memang betul berhak menggunakan subsidi. Nah, kembali lagi ke kita supaya ini tepat sasaran, maka kita mengadakan pengendalian terhadap penggunaan dan pembatasan. Nah, apa itu pengendalian? Kita mengendalikan supaya rentang waktu setahun itu cukup. Jangan sampai nanti di bulan November, bulan Agustus kita sudah kekurangan bahan bakar. Nah, tentu yang dipersalahkan pasti pemerintah. Kalau kita mengusulkan pada bulan bersamaan, itu tidak akan mungkin. Karena kan setiap tahun pemerintah kota itu mengusulkan ke pusat, melalui provinsi dan pusat, kotanya turun, itu untuk setahun kotanya. Nah, kita tidak bisa setiap bulan minta. Nah, ini yang kita kendalikan, ini yang kita wanti-wanti dan kita awasi supaya ini tepat dan sesuai dengan 12 bulan itu. Nah, melalui itu maka kami melakukan untuk pengendalian itu melalui full card ini. Jadi kami berharap begitu full card ini lahir akan dilaksanakan tanggal 26, kami mengimbau kepada masyarakat Kota Batam untuk melakukan pengurusan kartu full card ini. Jadi karena kami kasih waktu sampai dengan 31 Juli 2023. 2004 Pak. 2024 sorry. 2024. 31 Juli 2024. Ya, 1 Agustus itu sudah dilaksanakan pemberlakuan kartu pembelian Pertalite itu dilaksanakan 1 Agustus. Kami izin ya, boleh nyampaikan. Kami secara maraton pertama adalah membuat posko pendaftaran di beberapa SPBU yang ada di Kota Batam. Berapa SPBU yang ada di Kota Batam ini, pertama di samping
adanya karyawan perbankan, jadi ada jadi mungkin saya sampaikan bahwa dari Bank Sumut tuh 40 karyawan disiapkan, dari Bank Cempik Bego Kopin itu 37, Jambi Niaga itu sekitar 37 karyawan. Di Sperindak juga demikian. Nah, kolaborasi itu nanti akan menempatkan mereka-mereka ini di SPBU yang ada di Kota Batam. Nah, itu di semua SPBU. Semua SPBU tertentu yang menggunakan Pertalite. Kan tidak semua ada yang menjual Pertalite. Nah, yang kedua kami juga menempatkan di mall. Di mall kayak Grand Batan, di Mega Mall, di One Mall, BCS, supaya apa? Supaya masyarakat ke mall itu sekaligus mengurus. Ini yang kita lakukan. Kemungkinan juga Sabtu Minggu kata Pak Ion ini dia mau anak buahnya kan stay di mall-mall yang ada di mall-mall. Nah, kami juga buka posko di kantor wali kota Batam, di airport, dan juga di BP Batam. Nah, semua layanan yang banyak masyarakat itu akan kami lakukan tempat pendaftaran. Nah, ini adalah supaya masyarakat tidak merasa bingung terkait dengan proses persyaratan yang akan dilakukan dalam rangka Pulkat ini. Sebenarnya sederhana, tidak perlu ketemu kami pun, tidak perlu kantor wali kota pun, mereka sudah bisa online. Daftar online bisa. Online langsung. Itu by aplikasi. By aplikasi. Tinggal daftar, foto mobil, persyaratannya itu STNK, KTP, QR Pertamina, sudah upload langsung ke bank. Nah, sebenarnya yang kami tempatkan di tempat ini adalah untuk membantu masyarakat supaya masyarakat jangan sampai kita meluncurkan sesuatu hal tiba-tiba kita tidak ada petugasnya, tidak ada orang yang mau dihubungi. Nanti pertanyaan kedua. Yang ketiga, kami juga buka posko, bukan posko banjir ya. Ini posko tempat pendaftaran dan pengaduan. Ketika ada masyarakat merasa bahwa ada kendala dihadapinya terkait dengan persyaratan dan segala macam, silakan datang ke kantor kami. Nah, itulah yang kami rasa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat supaya nanti ini bisa berjalan. Dan kami tolong juga nih sama Batam TV supaya memberikan informasi juga kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kembali ke Pulkat, bahwa satu-satunya di provinsi di Indonesia yang menggunakan Pulkat itu hanya Kota Batam. Hanya di Kota Batam menggunakan Pulkat itu. Dan setelah kita selesai, setelah kita berhasil begini, barulah Tanjung Pinang mengikuti, Bintan mengikuti, betul ya? Karimun. Kemarin jadi Batam jadi proyek. Proyek karena memang salah satu pilar kita adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Batam. Nah, itu mungkin. Nah, mungkin ke Pak Gabriel, kalau kesiapan infrastruktur Pak, ini kan kalau kita mau launching kartu, itu ada teknologi yang mendukung Pak. Gitu. Mungkin di SPBU sendiri, kesiapan infrastruktur dan fasilitasnya seperti apa sekarang? Baik, jadi sebenarnya kalau berbicara teknologi itu ada ranah di perbankan ya, karena kami di operator aplikasi dari perbankan, semesin edisinya dan kartu. Yang kami siapkan di lapangan di SPBU adalah kesiapan dari teman-teman operator untuk menjalankan program Fuelcard 5.0 ini agar tidak terjadi antrian karena operator yang tidak terlatih. Puji Tuhan kemarin hari Sabtu ya Pak Gadis, kita bersama-sama dengan teman-teman perbankan juga sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap teman-teman operator. Nah, tadi Pak Gadis sudah sampaikan bahwa Fuelcard 5.0 ini bukan menjadi program pertama, tapi ini yang udah kedua. Ada Fuelcard 3.0 sebelumnya. Jadi ini lebih sedikit memudahkan teman-teman di operator untuk kesiapan terhadap Fuelcard 5.0 ini. Mungkin juga udah ada solar sebelum Bapak. Sudah ada solar. Juga sama jadi gitu. Kurang lebih hampir sama lah ya. Paling jumlah rupiahnya saja karena harga berbeda kan, paling itu saja. Nah, kalau dari Bukopin Pak, mungkin syarat tertentu yang harus dipenuhi konsumen untuk mendapatkan kartu ini, dan mungkin aplikasinya apa gitu? Terkait dengan persyaratan pembukaan itu standar, itu cukup dengan KTP dan NPWP. Namun sebenarnya persyaratan ini udah bisa kita ambil di di sistem. Jadi memang yang dibutuhkan masyarakat itu hanya KTP dan NPWP aja, datang ke kantor, kemudian membuka rekening Fuelcard.
Nah, artinya dia harus udah ada dulu rekening di Bukopin misalnya, atau seperti iya, apa? jadi teknisnya ya, kalau boleh saya ceritakan saat ini prosesnya di approval dulu oleh dinas yang ada di titik layanan tersebut. Setelah itu masyarakat itu akan diberikan informasi kemana mereka harus membuka rekening gitu. Nah, kalau KB Bank itu juga ada di titik layanan tersebut. Kita bersama dengan mitra lainnya juga ada di sana, termasuk juga yang disebutkan sama Pak Kadis tadi di mall gitu. Nah, setelah mereka datang mendapatkan nomor rekening, kemudian mereka mendapatkan kartu. Nah, kartu ini khusus. Kartu ini didesain khusus, istilahnya tuh co-branding. Nah, didesain khusus ini disesuaikan dengan kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Terus kemudian digunakan bertransaksi di mesin edisi mini ATM kita yang ada di SPBU, dan itu juga khusus. Nah, itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau 3.0 itu ada 3 lapis pengaman. Kalau 5.0 yang dimaksud sama Pak Kadis itu udah 5 sekarang pengamannya, begitu. Mungkin ada syarat tertentu Pak, atau semua orang bisa punya kartu ini gitu? Terkait dengan persyaratan kartu fuel card itu memang domainnya di bank sebagai alat transaksi pembayaran saja setelah mendapatkan approval. Namun masyarakat itu memang diwajibkan untuk daftar online di batamfuelcard.id, nama website. Ini kan sama seperti kayak minyak subsidi Pak ya? Mendapatkan minyak subsidi itu pertimbangan mungkin dari Sperindak, masalah pendapatan masyarakat seperti apa? Mungkin ada batasnya gitu Pak? Oh, kriteria yang dimaksud. Oke. Mungkin saya jawab. Jadi gini, kami kan tadi di awal kita sampaikan bahwa kita ada pembatasan. Pembatasannya dimaksudkan melalui kajian. Kemarin kita melakukan kajian terhadap fuel card tersebut. Nah, dalam kajiannya ini setelah kami dapatkan ada pembatasan jumlah liternya. Jadi nanti ada mobil-mobil tertentu jumlah liternya akan kita batasin. Karena kalau kita tidak batasin berarti kita juga gagal melaksanakan pola daripada pengendalian BBM kita gitu. Jadi jumlah liternya juga ada grade-nya Pak ya? Ada, sesuai dengan jenis mobilnya. Baik ya Pak Gustian, Pak Yon dan juga Pak Gabriel, kita tahan dulu perbincangan kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Batam Televisi kali ini. Masih terkait pengaturan distribusi jenis BBM khusus penugasan melalui kartu kendali atau Fuelcard 5.0 bagi konsumen pengguna transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan juga angkutan barang, khusus di Kota Batam yang menjadi pilot project untuk wilayah Kepulauan Riau. Dan kita lanjut bincang lagi, tapi di studio Batam TV saat ini hadir dua orang lagi narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Thomas Tarigan, perwakilan dari BC Bank Sumatera Utara. Silakan Pak, disapa dulu, bisa dulu Pak. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Thomas Tarigan, saya pemimpin cabang dari Bank Sumut Cabang Batam, salah satu bank yang diberikan tugas untuk pelaksanaan kartu Pertalite ini, dan senang bisa hadir di studio Batam TV. Saya sering ke sini Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Dani Nasution, perwakilan dari PT CMB Niaga Pak ya? Ya. Disapa dulu Pak, bisa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa sekalian, perkenalkan saya Dani dari Bank CMB Niaga, sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh Pemko Medan melalui Disperindak sebagai penerbit dari Fuelcard 5.0 ini Pak. Baik Pak, tema kita hari ini mengenai kartu kendali atau Fuelcard 5.0 yang mungkin 2 hari lagi akan di launching Pak ya. Nah, ini dari Disperindak, juga ada perbankan dan juga tadi ada Pertamina Pak. Ini bagaimana Disperindak melakukan koordinasi Pak ke perbankan dan juga misalnya ke Pertamina gitu? Ya, pertama mungkin kami setelah melakukan penilaian terhadap tiga bank ini, kami melakukan pendekatan bagaimana caranya supaya proses by proses ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah koordinasi yang tepat sasaran, di mana kami harus berkoordinasi secara intens kepada tiga bank ini karena menyangkut terhadap percepatan untuk pengendalian kartu Fuelcard ini. Nah, dalam rangka pengendalian ini tentu kami berharap kepada tiga bank ini, setelah ini di launching tanggal 26 besok, harapan kami supaya bagaimana caranya proses ini berjalan dengan maksimal. Nah, dalam proses perlakuan kartu ini kami butuh 3 hari untuk proses masyarakat, dan pihak daripada perbankan ini untuk proses kartu ini mereka bersedia 3 hari. Nah, inilah yang harus dilakukan, dan juga termasuk penempatan staf-staf yang akan dilakukan di tempat yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa ada di mall dan ada di SPBU. Nah, ini juga nanti pihak kita juga saling berkoordinasi, jadi satu tim dia. Jadi nanti masyarakat datang ke SPBU atau ke mall mendaftarkan, dia tim sudah terjalin bersama-sama. Jadi di atas juga satu kompak, di bawah juga kompak, karena ini hasilnya akan berdampak kepada masyarakat Kota Batam. Nah, saya ke Bapak Thomas Tarigan, BC Bank Sumatera Utara. Ya. Tadi kan ada Bukopin juga Pak. Ya. Nah, kalau dari BC Bank Sumut sendiri ini ada prosedur tersendiri atau seperti apa nantinya
untuk masyarakat atau konsumen mendapatkan kartu ini Pak? Gitu. Ya. Makasih Pak. Sama kita dengan bank lainnya. Jadi pada prinsipnya masyarakat nanti akan melakukan pengisian Pak melalui e-form yang sudah diterbitkan oleh Disperindak. Setelah dilakukan pengisian, setelah seluruh persyaratan terpenuhi, maka nanti akan ada approval Pak dari Disperindak dan akan dipilih bank mana yang akan menerbitkan kartu tersebut. Jadi dari pihak Bank Sumut akan segera melakukan proses penerbitannya. Nah di kita sendiri fungsi perbankan ya yang ada di terpilih ini adalah untuk penerbitan kartu full card ini atau Pertalite ini. Jadi untuk mekanismenya kita semua sudah sepakati seperti kata Pak Kadis tadi harus diselesaikan dalam waktu 3 hari. Nah untuk itu kami sebagai perbankan khususnya Bank Sumut sudah mempersiapkan sarana dan prasarananya termasuk kesiapan kartu, kesiapan mesin dicetak, bahkan personil yang ditempatkan di titik-titik yang telah ditentukan oleh Dinas Disperindak ini. Jadi ada 11 titik SPBU, 3 di mall dan akan mungkin ditambah seperti misalnya di lapangan udara tadi. Jadi kita akan terus bank bekerja sama dengan Dinas untuk mensupport di mana titik-titik yang harus kita lakukan penambahan personil dan yang lainnya. Jadi pada intinya bank akan terus bekerja sama dengan Dinas baik dalam segala hal untuk penerbitan kartu tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Nah, bagaimana dengan CMB ini Pak Dani? Prosedurnya seperti apa? Kalau untuk prosedur kita semua bank sama Pak. Ya sama. Nanti setelah mendapat approval, jadi kembali lagi kita sebagai media untuk financial transaction-nya ya, termasuk penerbitan full card. Nah, jadi yang menjadi domain syarat verifikasi warga yang mendapatkan subsidi itu domainnya di Disperindak. Nah, setelah mendapat approval dari Disperindak, maka Disperindak akan mengirimkan data itu ke kita di bank. Nanti bank Disperindak akan menunjuk banknya mana. Jadi warga itu akan diarahkan. Ya, misalnya selamat pengajuan full card sudah setujuin, silakan datang ke bank A. Nanti silakan setelah itu baru kita domain bank untuk memfollow up nasabah tersebut untuk menukarkannya sampai nanti penerbitan kartu dan bertransaksi per 1 Agustus di 2024 Pak. Gitu. Ini kan kalau kita lihat Pak, banknya beda-beda, tapi nanti itu satu aplikasi seperti My Pertamina atau seperti apa? Ya, saya jawab ya. Baik, karena ini satu kesatuan dan ini adalah satu luncuran semua, jadi semuanya satu kartu, jadi satu apa namanya? Desainnya sama. Semuanya sama semua. Satu payung aja. Jadi dia begitu kita masuk My Pertamina, semua terupload dan kita nanti memang ada petugas kita sekitar 10 orang yang akan nanti menerima daripada apa namanya approval itu dan akan kita teruskan ke perbankan. Jadi kawan-kawan ini adalah semua yang mereka lakukan sama semua persyaratan maupun prosedurnya. Waktunya juga sama. 3 hari harus selesai karena kami tidak mau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, maka paling lama 3 hari. Kalau bisa 1 hari selesai ya 1 hari harus selesai karena masyarakat akan menikmatin itu. Nah ini kan nanti 2 hari lagi Pak, tanggal 26 April 2024. Mungkin ada bocoran sedikit Pak, nanti luncurnya di mana atau di SPBU mana aja dulu yang bisa gitu? Ya. Yang pagi mungkin hari setelah kami ke telekonferensi dengan semua media secara semuanya nanti ini dan hari itu juga kita jam habis sholat Jumat mungkin karena hari Jumat pada saat itu kami akan berkunjung di SPBU yang terdekat di sini yang ada yang di Bundaran Madani ini. Dan di situ kan Madani ini situlah kami mungkin peluncuran pertamanya dan situ petugasnya juga kami semua petugas ini sama semua. Pada hari tanggal 26 itu semua petugas yang ada di mall maupun di SPBU itu nanti semuanya hadir bersama-sama. Artinya pusatnya di situ dulu Pak ya? Iya, pusatnya di situ dulu. Menandakan bahwa dimulainya proses pelaksanaan full card ini. Nah, misalnya konsumen udah punya kartu, mungkin ada dapat profit lain atau kelebihan lain. Oh iya, kartu itu, lupa saya sampaikan bahwa kartu yang dikeluarkan itu hanya khusus untuk Pertalite, tidak khusus untuk kendaraan, bisa digunakan untuk pembiayaan lain. Dan satu kartu satu mobil. Jadi nanti kalau ada ada rumah yang punya rumah itu mobilnya 5 terus dia bukan hanya satu kartu dia, tapi 5 kartu dan 5 rekening.
satu mobil satu kartu. Nah itu yang perlu dipahami, karena nanti persoalannya adalah kita tak mau nanti nomor nopolnya dan segala macamnya berbeda-beda. Jadi satu kartu satu rekening gitu. Kalau hitungannya per kakak Pak, misal satu keluarga punya berapa mobil gitu, gimana itu? Nggak ada masalah, yang penting buka rekeningnya itu berbeda-beda. Jadi satu mobil satu rekening. Nah, mungkin dari Bank Sumut dulu Pak. Kelebihannya, misal dapat ada kartu full card gitu, mungkin dapat diskon di merchant lain atau apa gitu. Nantinya ada program seperti itu seperti Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi itu akan mengikuti perkembangan. Tapi yang perlu saya sampaikan, kita dari pihak bank akan menyediakan asuransi Pak. Asuransi. Jadi ada nanti penerima kartu itu menerima manfaat asuransi jiwa. Jadi ada asuransi maksimal 100 juta apabila terjadi kecelakaan. Itu salah satu yang fasilitas yang dinikmati oleh penerima kartu tanpa dikenakan biaya di dalam prosesnya. Kemudian berkembang nanti tentunya akan bisa difasilitasi oleh bank untuk ya penyampaian mungkin produk dan yang lainnya, sehingga mereka juga terupdate untuk kegiatan-kegiatan perbankan yang bisa mereka nikmati sebagai pengguna kartu full card. Itu dari Bank Sumut ya. Kalau dari CMB Pak, seperti apa? Sebenarnya sesuai dengan arahan Pak Kadis ya, bahwa kartu ini kan hanya bisa digunakan untuk pembelian Pertalite. Jadi tidak bisa digunakan untuk merchant lain atau di channel yang lain. Ya, jadi kalau kita memberikan promo itu sifatnya nanti cross sell produk lah. Ya, cross sell produk lain di luar full card ini. Jadi misalnya warga mau membuka rekening tapi dengan produk lain ya, tidak full card ini. Karena full card ini hanya bisa digunakan untuk pembelian Pertalite saja. Jadi tidak ada program yang bisa diambil di situ untuk full card-nya saja ya Pak. Jadi kalau misalnya nasabah membuka produk lain yang ada di CIMB Niaga, dia akan mendapatkan benefit sesuai dengan fitur produk yang ada di CIMB Niaga Pak. Tapi setiap bank membuka layanan online juga Pak ya? Ada. Nah itu khusus online-nya gimana Pak? Maksudnya? Mungkin websitenya apa gitu? Oh ya. Jadi khusus online-nya itu, ya daftarnya di www.batam-fullcard.id. Nanti mungkin kita tulisnya di di layar TV. Di layar kita tulis. Ya, di layar TV supaya nanti masyarakat juga masuknya di sistem itu bisa jalan gitu. Tapi ini sebelum jalan tanggal 26 Pak, itu sosialisasinya mungkin di sosial media atau platform. Oh ya, jauh sebelum kita memutuskan tanggal dan waktu kita untuk sosialisasi secara maraton ini, kita sudah expose duluan. Pada tahun 2023 di bulan Desember kita sudah expose, kita udah ngomong di media sosial, di media cetak, elektronik, kita udah ngomong. Cuma kan waktu itu kita belum bisa memastikan bahwa kapan pelaksanaan ini dimulai kan. Karena kalau hanya memutuskan terkait dengan informasi, masyarakat sudah menerima terkait dengan itu. Hari ini saja sudah ada tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan ini. Tentu ini sudah mulai berjalan. Nah, kami nanti akan adakan juga di iklan-iklan, mungkin di iklan-iklan, karena iklannya tentu akan memberikan dampak yang informasi kepada masyarakat. Jadi intinya sosialisasi ini sudah lama, tapi sosialisasi terkait dengan akan dilaksanakan tanggal 26 inilah secara maraton kami lakukan. Tapi kalau lihat masyarakat Kota Batam sendiri Pak, itu antusiasnya seperti apa? Kalau antusias ini memang kita tidak bisa melihat dengan antusias, tapi sudah kita lihat dari segi kebutuhan yang Bapak boleh tidak bolehnya orang melaksanakan pengendalian menggunakan BBM subsidi ini. Karena mohon maaf, karena kami juga sering mendapatkan informasi daripada masyarakat, Pak mobil mewah ini ngisi Pertalite Pak. Ya kami nggak terjawab. Sering dapat pengaduan. Iya, sering dapat pengaduan dari saya di Perindak. Ini pendapat Pak ya, kenapa dia punya ini? Nah kami nggak bisa menjawab. Tapi kenapa? Karena kami juga nggak bisa menyimpulkan untuk mengendalinya bagaimana. Nah inilah dia. Kita kendalikan sesuai dengan tepat sasaran dan tepat pada orang yang betul-betul membutuhkan. Ini khusus untuk kendaraan roda 4 atau roda 2? Ya, kalau ya kita masih berbicara soal roda 4. Roda 4. Ya, kalau roda 2 kita belum. Cuma memang ada roda 2 yang kita kecualikan yang di atas 150 cc ke atas. Nah, itu wajib menggunakan Pertamax gitu. Nah, tapi
Dalam konteksnya adalah kita hanya butuh mobil roda 4-nya dulu. Tapi pembatasan 150 cc ya, Pak ya? Cek ke atas ya. Berarti di bawah itu boleh pakai? Boleh pakai. Di atas itu nggak boleh? Iya. Oke. Nah, mungkin masih ada sisa waktu Pak. Harapannya Pak, nanti setelah diluncurkannya program ini Pak? Iya, harapan kami adalah dari pemerintah Kota Batam sesuai dengan arahan Pak Wali Kota bahwa bantulah masyarakat dalam rangka pelayanan. Dimudahkan, jangan ada beban biaya yang timbul daripada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami mengimbau kepada masyarakat, ayo mumpung kita masih ada tahapan sosialisasi, tahapan pendaftaran, kami mohon kepada masyarakat Kota Batam untuk mendaftarkan diri, mendaftarkan mobilnya untuk Pulkat ini. Kami yakin, seyakin-yakinnya kami akan diberikan kemudahan oleh 3 bank ini, karena nanti mau tinggalnya di Batam Center, mau tinggalnya di Batu Aji, mau tinggal di Kupang, semua banknya ada. Tapi yang paling enaknya adalah sistemnya online. Jadi kami tidak perlu ketemu sama kami, tidak perlu berdiskusi, cukup nanti ada di media, ada di sosmed, nanti akan lihat di mana masuknya. Nanti ada juga program yang di handphone itu itu. Udah ada aplikasinya, tinggal nanti tinggal masuk saja. Itu mungkin yang harapan kami kepada masyarakat Kota Batam. Kalau ada kendala yang dihadapi atau mungkin ada persoalan-persoalan terkait dengan Pulkat, silakan datang ke kantor Disperindak Kota Batam. Kami menyiapkan kota aduan, orang aduan. Jadi kalau kota hanya sifatnya tidak ada bicara, tapi kalau orang aduan nih orangnya akan standby di sana, siapa saja yang melakukan pengaduan terkait dengan persoalan Pulkat ini. Himbauannya untuk datang tanggal 26 gitu Pak? Ya, bisa di mana? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Batam, tanggal 26 kita sudah launching. Mari kita sama-sama untuk mendaftarkan melalui online atau melalui di SPBU kami yang kami tunjuk, ada 11 SPBU, atau di mall-mall di Batam Mega Mall, Grand Batam, One Mall, BCS, dan beberapa tempat di pemerintah kota, di PP Batam, segala macam, itu silakan datang ke sana. Tapi saran kami sebaiknya online saja melalui handphone. Diutamakan online dulu. Iya, kecuali ada masalah baru datang. Tak perlu datang lah, saya pikir gitu. Teknologi udah canggih. Udah canggih, Dan kalau nggak bisa pun bisa langsung ke kantor Pak ya? Iya, benar sekali. Juga atau ke SPBU terdekat. Iya, benar sekali. Baik. Ya. Nah, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Thomas sih Pak. Pak Thomas Tarigan, BC Bank Sumatera Utara. Apa Pak imbauannya untuk konsumen juga mungkin nasabah dari Bank Sumut terkait sosialisasi kartu full card 5.0 ya, tinggal 2 hari nih ya, 26 April 2024 nanti. Ya, terima kasih Pak. Harapan kami dari Bank Sumut ya kepada masyarakat Kota Batam agar sama-sama kita menyukseskan program ini, karena ini program yang sangat baik, di mana program sebelumnya juga mendapat banyak penghargaan, dan program ini juga diharapkan juga membawa banyak kebaikan bagi masyarakat Kota Batam. Dan saya juga menyampaikan sebagai salah satu bank yang dipercaya, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan program ini, yaitu terkait penerbitan full card sesuai dengan harapan dari dinas, yaitu maksimal selama 3 hari dan memberikan pelayanan sesuai motto kami Pak, memberikan pelayanan terbaik kami, ramah, dan juga bagaimana masyarakat terbantu melalui penempatan staf kita di berbagai titik yang telah ditentukan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tetap daftar online dulu ya? Ya. Tapi nanti jangan tetap daftar online, tetapi nanti jika ada halangan yang tidak bisa diselesaikan secara online, kita stop juga ada. Tapi bisa saya sampaikan Pak, jika penjelasan juga bisa dilakukan. Jadi misalnya sambil isi Pertalite, bisa mengunjungi counter untuk menanyakan program ini seperti apa, pengisiannya kita juga ada di sana. Karena bakal ada yang standby juga nanti di sana Pak ya. Seperti itu Pak. Baik, nah kalau dari CMB Pak Dani ya. Pak Dani, apa Pak harapannya di himbauannya untuk masyarakat Kota Batam untuk mengikuti program ini Pak? Oke, tentunya sama ya, ini saya mengharap atau menghimbau lah kepada seluruh masyarakat ya untuk mendukung dan ikut mensukseskan program ini, karena ini program yang sangat baik ya. Lanjutan dari
Fullcard 3.0 yang sudah berhasil dilaksanakan oleh Pemko Batam melalui Disperindak Kota Batam. Nah ini tentunya harus kita lanjutkan semangat sesuai dengan pesan wali kota, Batam menjadi kota digital gitu. Nah ini tentunya kita sebagai warga Batam juga harus mensupport program apa yang ditawarkan pemerintah. Nah sebagai perbankan saya juga menghimbau kepada masyarakat ya nanti setelah di launch oleh Disperindak Kota Batam segera untuk mendaftar ya, segera mendaftar di web yang telah ditentukan oleh Disperindak. Nah setelah itu nanti akan ada arahan untuk membuka rekening juga harus segera ya sesuai dengan waktu dan yang akan ditentukan nanti akan ada arahan kapan dia harus datang dan di mana. Nah nanti segera datang untuk menyelesaikan membuka rekening agar proses ini berjalan dengan lancar karena kita dikasih waktu untuk melakukan pembukaan rekening sampai dengan pembagian kartu sampai dengan 31 Juli 2024. 31 Juli ya, hopefully total 210.000 kendaraan yang eligible untuk mendapatkan program ini itu sudah selesai sampai dengan 31 Juli. Nanti harapan kita juga per 1 Agustus ya sesuai dengan timeline dari Disperindak ini kartu sudah bisa kita jalankan secara serentak. Jadi ini yang kita butuh support atau dukungan dari masyarakat biar ini berjalan dengan sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau untuk isi saldonya, Pak, mungkin nanti bisa di mana gitu? Di SPBU juga tersedia atau gimana? Isi saldo itu sama kayak nasabah setor ke bank, Pak. Boleh transfer dari bank lain. Ya. Nah, karena ini rekening, Pak. Rekening dan ATM seperti biasa, tidak ada bedanya. Cuman membedakannya tidak bisa ditransaksikan di luar SPBU, itu aja. Kalau jenis rekening itu sama, jadi ya mau setor tunai melalui bank boleh, bisa. Mau transfer misalnya tidak punya rekening CIMB Niaga, rekening bank lain juga boleh melakukan transfer itu seperti biasa aja, Pak. Melakukan top up e-wallet juga sama seperti itu juga bisa dilakukan dengan seperti gimana nasabah mempunyai rekening bank pada umumnya. Lebih gampang, Pak ya? Iya, lebih gampang. Ya, download aplikasi aja yes, mungkin ya? Kita juga nanti ada aplikasi juga untuk mobile bankingnya juga ada. Gitu. Baik. Nah mungkin saya lupa tadi Pak, target Pak, dan dukungan dari pemerintah provinsi seperti apa? Ini kan di Batam dulu awal gitu. Ya. Selanjutnya seperti apa? Pertama memang kita hampir semua daerah lah Pak, karena memang dari Mendagri sendiri mengatakan bahwa untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan kegiatan inovasi masing, maka kami dukungan dari hampir semua dukungan kami dapatkan Pak terkait dengan itu. Malah kami dari Kementerian SDM pusat mendapatkan dukungan dan juga mereka malah kalau bisa mereka sampaikan bahwa setelah pelaksanaan itu tolong disosialisasikan daerah-daerah lain. Ya. Jadi intinya adalah bahwa Batam ini sebagai penerobos, setelah itu tolong disosialisasikan, dibantu daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Karena begitu kita ketahui kami hampir sering diskusi dengan Kepala Dinas Perdagangan se-Indonesia, memang banyak kendala-kendala yang dihadapi pada mereka terkait dengan BBM ini, terutama untuk Pertalite dan solar, dan mereka juga wanti-wanti bagaimana mengendalikan. Kemarin terakhir ada Bupati Maros ke kantor sama wakil bupatinya, dia datang ke sini ke kita untuk berdiskusi untuk menerbitkan di Maros bagaimana bisa terjadi. Ini hampir Pak, bukan di Bintan saja, hampir berapa Indonesia sudah. Ini terakhir Medan ini nih. Medan ya. Medan juga punya keinginan yang sama, cuma karena program ini masih di Batam, mereka minta izin dulu lah. Jadi Medan juga rencananya akan menggunakan Fullcard juga. Nah ini tentu inisiator dari Batam dan ini bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Gitu. Semoga nanti bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Iya, amin. Jadi lebih gampang. Iya, benar dan sekali. yang pasti tepat sasaran nih Pak. Iya, yang pasti tepat sasaran. Baik, makasih Pak Gustian, Mas Dani dan juga Pak Tomat untuk waktunya hari ini. Semoga nanti programnya tanggal 26 launching lancar semua Pak ya. Amin. Dan kita juga himbau ke masyarakat Kota Batam untuk sama-sama mensukseskan program ini, peluncuran Fullcard 5.0 yang bakal memudahkan konsumen Kota Batam untuk pengisian BBM jenis Pertalite ya Pak ya. Dan ini bakal lebih tepat sasaran. Baik, akhir kata saya Herman Asyari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
TV, Inspirasi Kepri.